Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang trigonometri. Jadi kita akan membahas kaitan matematika yang nanti akan digunakan pada materi vektor dan juga materi-materi selanjutnya yang berkaitan dengan vektor. Jadi kita bahas trigonometri. Nah, ini jadi dalam trigonometri nanti kita akan membahas di segitiga siku-siku. Nah, siku-siku misalkan sini. Nah, kemudian kita ambil salah satu sudut, misalkan sini. Ini adalah sudutnya alfa, misalkan. Kemudian berarti ada 3 macam sisi. Nah, sisi yang berhadapan dengan sudut ini, jadi menghadap langsung, maka ini nanti kita sebut sebagai sisi depan. Kita sepakati ya. Ini sebagai sisi depan. Kemudian yang sisi di sini ini berada di sampingnya sudut ini, maka kita sebut sebagai sisi samping. Nah, sisi depan dan sisi samping ini membentuk sudut 90 derajat atau saling tegak lurus. Kemudian sisi yang menghubungkan dua titik ini nanti kita sebut sebagai sisi miring. Nah, bagaimanapun bentuknya dari segitiga siku-siku itu. Jadi misalkan ada segitiga siku-siku seperti ini. Nah, misalkan siku-siku di sini, ya. Kalau misalkan di sini alfa, maka sisi ini yang disebut sebagai sisi depan. Dan yang ini berarti berada sebagai sisi samping dari sudut alfa. Kemudian ini adalah sisi miring. Jadi sisi depan itu tidak harus vertikal seperti ini, sisi samping tidak harus horizontal. Jadi tergantung kita melihat di mana posisi sudutnya. Nah, kalau misalkan seperti ini, ada segitiga siku-siku. Yang posisinya sama dengan segitiga siku-siku yang ini, siku-sikunya di titik ini, sudut ini, berarti misalkan ini namanya sudut beta, maka terhadap sudut beta ini, bagian yang vertikal ini menjadi sisi depan. Sedangkan yang di horizontal ini adalah sisi samping. Nah, sisi yang terpanjang ini disebut sebagai sisi miring. Jadi nanti jangan sampai keliru mana yang harus disebut depan dan mana yang disebut samping. Jadi jangan menghafalkan posisinya ini, tapi harus melihat di mana posisi sudutnya. Nah, ini baik. Dalam trigonometri nanti kita mengenal yang namanya sinus. Jadi sinus dari sudut alfa ini adalah perbandingan sisi depan dan sisi miring. Nah, nanti untuk mempermudah kita sebut saja sin demi. Jadi sin itu adalah depan per miring. De itu depan, mi itu miring. Sinus. Kemudian ada lagi kosinus. Jadi ada kosinus. Nah, kosinus alfa berarti samping per miring. Atau nanti biar mudah mengingatnya disebut saja kosami. Kos itu samping per miring. Kemudian ada lagi tangen. Yang ketiga adalah tangen alfa. Berarti tangen itu adalah depan dibagi dengan samping. Jadi ini kesepakatan. Yang sinus itu adalah depan per miring, kosinus jadi samping per miring, tangen berarti depan
per samping, atau kita singkat nanti tan desa, depan per samping. Nah, itu. Baik. Kemudian seandainya saya memiliki sebuah segitiga siku-siku, seperti ini. Kemudian ini saya beri sudut alfa namanya, ini saya beri nama beta, panjangnya misalkan ini adalah A, B, C, masing-masing panjangnya jadi A cm, B cm, C cm gitu ya. Maka nanti nilai dari sinus alfa itu adalah, sin tadi adalah depan per miring. Berarti sisi depannya alfa itu adalah A per C. Ya, jadi ini A per C. Kemudian kalau kosinusnya alfa berarti samping per miring, B per C. Kemudian kalau tangennya alfa berarti tan desa, depan per samping. Ini ada A per B. Nah, bagaimana dengan beta? Berarti sin dari beta itu adalah depan per miring. Depannya beta ini adalah sisi B ini. Jadi adalah B per C. Kemudian untuk kosinusnya, cos beta, nah berarti samping per miring. Sampingnya beta adalah A. Jadi A per C. Kemudian untuk tangen dari beta ini adalah depan per samping, jadi B per A. Nah, itu adalah cara untuk menentukan berapa nilainya sinus, kosinus, dan tangennya ketika diketahui panjang sisi masing-masing. Baik, saya tunjukkan contoh lagi. Misalkan saya punya segitiga siku-siku. Dalam segitiga siku-siku itu nanti berlaku persamaan Pythagoras ya, teorema Pythagoras. Jadi ini misalkan 3 cm. Kemudian sini ada 4 cm. Nah, maka sisi miring itu, sisi miringnya, anggap saja ini misalkan C ya, C. Maka C itu nanti adalah, ini kalau misalkan ini adalah A sama dengan ini, kemudian ini B. Jadi C sisi miring itu nilainya sama dengan A kuadrat plus B kuadrat di akar. Jadi ini akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Berarti sama dengan akar 9 plus 16 sama dengan akar 25. Berarti ini adalah 5 cm. Nah, sisi untuk yang 3 ini nah, baik. Jadi C nanti ini adalah 5 cm. Jadi kombinasi 3, 4, 5 nanti kita sebut sebagai triple Pythagoras. Jadi ada 3, 4, 5 pada segitiga siku-siku ini nanti disebut sebagai triple Pythagoras. Ini persamaan Pythagoras ya, teorema Pythagoras. Nah, kalau misalkan ini namanya kita beri nama alfa dan ini beta, maka nanti dari gambar itu sin alfa berarti depan per miring. Depannya adalah 3 per 5. Kemudian kalau kosinus alfa berarti samping
per miring 4/5. Kalau tangen dari alfa berarti itu adalah depan per samping 3/4. Bagaimana dengan beta? Nah, untuk yang beta berarti sin beta depan per miring 4/5. 4/5, kemudian untuk cosinus beta itu sama dengan samping per miring. Sampingnya beta berarti ada 3. Berarti ini 3/5, kemudian tangen dari beta itu adalah depan 4/3, jadi depan per samping. Itu tangen dari beta. Nah, itu adalah sedikit tentang trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kemudian nanti perlu dihafalkan adalah nilai dari trigonometri dari sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa nanti yang akan kita gunakan, dan ini wajib dihafalkan. Jadi nanti ada sudutnya adalah 0, kemudian 30, ada 37, ada 4/5, kemudian ada lagi 53, 60, dan 90 derajat. Nah, nilainya sinus. Jadi kita hafalkan kalau sinusnya 0, sinus dari sudut 0 berarti nilainya 0. Kemudian sinus dari 30 itu adalah setengah. Sinus 37 ini 3/5. Kemudian untuk 45 ini setengah akar 2. Dan 53 ini 4/5. Kemudian kosinusnya, ya ini kosinus, ini adalah setengah akar 3. Sinus dari, bukan kosinus ya, ini sinus dari 53. Kemudian ini sinus dari 60, kemudian sinus dari 90 itu adalah 1. Nah, untuk kosinus, jadi sebenarnya kita cukup menghafalkan 1 ini. Untuk kosinus nanti dibalik. Cos dari 0 berarti 1. Cos dari 30, setengah akar 3. Jadi dari sini dibalik. Kemudian cosnya 37 itu adalah 4/5. Kalau ini 45 tetap sinus dan kosinusnya sama. Kemudian ini ditukar dengan yang 37, cosnya jadi 3/5. Kemudian untuk cos 60 itu setengah. Cos 90 itu adalah 0. Baru kemudian tangen. Nah, untuk tangen itu nilainya sama dengan sinus per kosinus. Jadi tangen alfa nanti akan sama dengan sinus alfa per cos alfa. Jadi kita lihat saja. Jadi tangen tadi kan depan per samping. Nah, sinus itu adalah samping per miring. Kemudian kosinus, sin demi ya, kebalik. Ini adalah depan. Ini depan. Ini samping per miring. Nah, berarti nanti kalau dibalik jadinya kan depan per samping, miringnya dicoret karena sama. Jadi miringnya nanti dicoret. Nah, ini jadi sama. Nah, jadi nilainya tangen alfa itu sama dengan sinus per kosinus. Jadi untuk mencari tangennya, jadi ini 0/1, 0. Ini setengah bagi setengah akar 3, berarti nanti adalah 1/3 atau 1/3 akar 3. Kalau ini berarti 3/4
3/5 dibagi dengan 4/5. Kemudian kalau ini 1, karena setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Kemudian untuk yang tangan dari 53 itu adalah 4/5 dibagi 3/5, berarti 4/3. Nah, ini setengah akar 3 dibagi setengah, berarti ini akar 3. Kemudian untuk 90 tangannya 1/0 itu adalah tak terdefinisi. Nah, jadi nanti ini wajib dihafalkan. Untuk yang sudut-sudut istimewa ini cukup menghafalkan yang sinus saja. Jadi sinus dari 0, 30, 37, 45, 53, 60, dan 90 dihafalkan. Untuk kosinus ini tinggal dibalik aja, ditukar. Sinus 90 sama dengan cos 0. Ya, jadi dari sini kita dapat kesimpulan ada satu sifat sinus dari sudut yang saling berpenyiku ini sama dengan kosinusnya. Jadi sin 30 sama dengan cos 60. Ini 30 dan 60 kan saling berpenyiku. Jadi kalau di total nilainya 90. Baik, itu sedikit pengantar tentang trigonometri. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.